Halo, jumpa lagi dengan Coach David Daniel di acara Coach to Coach Podcast versi YouTube. Di episode pertama versi YouTube ini kita akan bicara mengenai cedera olahraga. Informasi sumber berita dari Dr. Haryo Tilarso, SPKO, FACSM, dari Rumah Sakit Premier Bintaro. Nah, cedera olahraga yaitu yang pertama kita akan memberikan informasi mengenai cedera jaringan lunak atau otot. Contohnya adalah memar atau dalam bahasa kedokteran hematoma. Itu disebabkan karena adanya pukulan pada kulit atau otot. Nah, yang menyebabkan otot dan pembuluh darah serta jaringan sekitarnya menjadi pecah, ya, sehingga kelihatan menjadi memar. Nah, ini tindakannya tidak boleh dipijat, tidak boleh diberi panas. Tindakan yang tepat adalah menggunakan metode RICE, yaitu rest, ice, compress, and elevation. Lalu ada juga cedera otot putus atau tertarik, dalam bahasa Inggrisnya strain. Itu terjadi bila otot bekerja terlalu berat dan melebihi kemampuannya atau tertarik melebihi kemampuan sehingga otot menjadi putus. Rasa sakit terjadi pada setiap gerakan. Nah, tindakannya tidak boleh dipijat atau diberi panas. Yang tepat metodenya adalah sama, rise, rest, ice, compression, and elevation. Lalu diberikan peregangan ringan. Kemudian ada juga cedera pada tendo atau disebut tendonitis. Terjadi bila tendo atau sarungnya radang itu tertarik berlebihan, sehingga disebabkan juga karena teknik pada pergelangan kaki itu jelek dan juga alatnya juga jelek. Maksudnya terjadi benturan berulang-ulang sehingga sakit pada perabahan atau gerakan, sehingga fungsinya terganggu. Tindakannya istirahat, hindari gerakan berlebihan, perbaiki cara jalan, dan menggunakan sepatu atau sendal yang tepat. Kemudian ada cedera pada telapak kaki yang disebut juga dengan fasciitis plantaris. Ini terjadi karena sering melompat-lompat atau lari. Nah, sakitnya pada saat menapak pertama setelah tidur atau duduk. Ini karena terjadi robekan pada otot telapak kaki, sehingga tindakannya harus diberi istirahat, diberi kompres, dan perbaiki teknik pada saat melompat atau berlari atau berjalan. Lalu ada juga cedera pada tulang kering atau shin split. Terjadi karena sering melompat-lompat atau lari. Sakitnya pada tulang kering karena akumulasi benturan pada tulang kering. Tindakannya istirahat, diberi kompres es, perbaiki teknik. Nah, lalu ada kejang otot atau kram. Sering terjadi bila otot terlalu lelah. Biasanya pada atlet yang kondisinya jelek atau tekniknya yang salah. Nah, penyebabnya bisa bermacam-macam. Mungkin juga karena kurang kalsium, magnesium, atau vitamin K dalam makanan. Itu yang menyebabkan menjadinya terganggunya gangguan peredaran darah sehingga kaki menjadi kram. Kejang otot, kram ini juga ada juga karena heat cramp atau latihan pada suhu tinggi, sehingga karena keringat keluar banyak, gangguan elektrolit, ya, kekurangan natrium, kalsium, dan magnesium. Iritasi juga bisa karena latihan terlalu berat atau aliran darah tidak lancar, misalkan udara dingin. Pencegahannya bisa dengan minum cukup sebelum, sewaktu, dan sesudah latihan olahraga. 2. Stretching atau peregangan sebelum dan sesudah latihan olahraga. 3. Diet, low fat milk, sayur-sayuran hijau, buah-buahan itu yang harus dimakan atau dikonsumsi. Bila masih kejang, konsultasi ke dokter, mungkin ada kelainan sirkulasi darah atau kekurangan zat tertentu. Cedera pada tulang, ada contohnya misalkan dislokasi, dalam bahasa medisnya cerai sendi, yaitu karena tulang bergeser dari sendi karena tekanan yang keras, sehingga ligamen ikut bergerak atau robek. Atau juga bentuk tulangnya jadi berubah, ya, strukturnya jadi berubah, kemudian bengkak. Tindakannya harus ke rumah sakit. Lalu ada patah tulang atau disebut fraktur. Ini akibat benturan langsung, bisa juga karena benturan tak langsung,
atau kontraksi otot terlalu kuat. Ya, kalau benturan langsung atau disebut stres atau overuse karena benturan sering terkena. Simple, hanya tulang yang patah. Kalau bisa terlihat karena dari tulang yang patah. Bisa komplikasi atau campuran yaitu tulang patah dan kulit robek. Ada sakit juga, bentuk tulang berubah, tindakannya pasang bidai atau spalk, kirim ke rumah sakit. Lalu juga bisa cedera karena panas. Karena suhu panas dan kelembaban tinggi bisa menyebabkan cedera, juga karena kurang minum. Sehingga pengeluaran keringat 2 liter per jam, sementara asupannya kurang. Kelembaban tinggi akan mempengaruhi penguapan atau keringat, sehingga terjadi gangguan pengaturan suhu badan terus meningkat. Bisa juga disebabkan cedera karena heat stroke, itu karena suhu naik terus, ya, terjadi dehidrasi berat, sehingga volume darah berkurang, badan kering. Ciri-cirinya badan kering, kulit merah dan panas, kadang-kadang pingsan atau mengigau. Itu bisa pencegahannya bisa diberikan es dan cairan dingin. Tindakannya kirim ke rumah sakit sebab itu suatu peristiwa gawat darurat. Yang lain adalah heat exhaustion, yaitu keringat keluar banyak, ciri-cirinya pucat muka, kulit basah, lalu badan lelah, lemas, mual, dan kejang otot. Tindakannya bawa ke udara dingin, berikan minum banyak, dan dikipas-kipas. Ya. Nah, kemudian pencegahan cedera panas yaitu bisa dilakukan dengan jangan latihan di udara panas dan lembab, penyesuaian minimal 1 minggu, jangan pakai pakaian tebal, ya, misalkan training spark, bahan wol, plastik, dan lain-lain. Minum cukup 300 cc air sebelum latihan. Suhu air minum itu harus 5-10 derajat Celcius, dan minum sewaktu latihan sebanyak 150-250 cc dan setiap 15-20 menit. Itu saja coach podcast episode kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.